Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Perkenalkan, nama saya Hani Yuhra Fajriatun, sarjana komputer, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Teknologi Komputer dan Informatika. Saya mengajar di SMP YBL Natar, Lampung Selatan. Hari ini Senin 6 Desember 2021 akan melaksanakan uji kinerja praktek video pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi di kelas 7 dengan judul materi mengolah animasi pada program Microsoft PowerPoint. Selamat menyaksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, kalian dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya, Ovan, dipimpin doanya. Semua siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalian bisa hadir ke sekolahan dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ardiansa, Ibu. Ovan, Hadir, Bu. Suci, Hadir Bu. Naswa, Hadir Bu. Fiona, Hadir Bu. Naila, Hadir. Jalfa, Hadir Bu. Jakira. Hadir Bu. Oke ya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu ingin bertanya tentang materi pekan lalu. Pekan lalu kita belajar tentang apa, Nak? Microsoft PowerPoint. Ya, tentang Microsoft PowerPoint. Nah, jadi apa sih kegunaan dari Microsoft PowerPoint itu? Ayo, ada yang tahu? Untuk membuat presentasi. Untuk membuat presentasi. Nah, jadi Microsoft PowerPoint itu untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik ya. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar tentang membuat animasi dan transisi pada slide presentasi yang kita buat di Microsoft PowerPoint. Nah, untuk itu kalian harus lebih fokus ya, karena untuk membuat slide ini nanti kalian akan digunakan dalam setiap pelajaran untuk mempresentasikan hasil-hasil materi yang telah kalian analisis. Nah, kemudian kalau di dunia kerja ya, itu kalian bisa untuk menawarkan hasil produk atau jasa yang akan kalian tawarkan, sehingga lebih menarik jika menggunakan program aplikasi Microsoft PowerPoint ya, karena dapat ditambahkan animasi dan slide, dan kita juga dapat menambahkan gambar atau suara sehingga jadi lebih menarik perhatian. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjelaskan, kalian itu mampu ya menjelaskan apa yang dimaksud dengan animasi setelah kalian memperhatikan serta mendengarkan penjelasan dari Ibu. Yang kedua, kalian dapat mengurutkan prosedur yang benar dalam membuat animasi pada Microsoft PowerPoint. Dan yang ketiga, membuat slide presentasi dengan menambahkan objek dan animasi pada program Microsoft PowerPoint. Nah, silahkan kalian mengamati materi yang akan Ibu tampilkan pada slide
presentasi berikut ini ya. Silakan kalian perhatikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengolah animasi menggunakan aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint. Nah, pada pembelajaran ini silahkan kalian mengamati, kalian pahami, perhatikan slide yang Ibu tampilkan ya. Nah, pembelajaran yang kita gunakan yaitu pendekatan saintifik. Urutan pembelajarannya, yang pertama itu kalian Ibu arahkan kepada orientasi peserta didik pada masalah ya. Jadi nanti Ibu berikan masalah untuk kalian orientasikan. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, jadi kalian itu berdiskusi nanti dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, di sini nanti kalian memaparkan hasil dari diskusi kalian. Kemudian yang keempat itu kalian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, hasil karya kalian itu nanti kalian presentasikan ya, masing-masing kelompoknya. Kemudian yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, jadi di sini nanti ada ujiannya yang akan dikirimkan menggunakan LKPD. Nanti Ibu beri LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Baik ya, perhatikan materi hari ini yaitu tentang animasi. Animasi berasal dari kata dasar animate yang artinya menghidupkan. Animasi dapat dibuat menggunakan program presentasi Microsoft PowerPoint. Nah, animasi adalah efek visual untuk objek dalam presentasi PowerPoint. Kenapa animasi kok dapat dibuat menggunakan program presentasi? Ya, karena di dalam program Microsoft PowerPoint itu kita dapat menambahkan efek-efek animasi ya, sehingga tulisannya bisa bergerak atau bisa dapat menambahkan efek-efek animasi ya, sehingga tulisannya bisa bergerak atau berputar-putar ya. Nah, pemberian animasi juga itu tidak terlalu banyak ya, jadi kita perhatikan jangan banyak-banyak kita menggunakan animasi. Di sini animasi itu ada 4 kategori. Yang pertama, entrancy effect, itu berguna untuk memberikan animasi berupa memunculkan objek dari tidak ada menjadi ada. Jadi dia dari nggak ada terus dia jadi muncul, dia ada. Kemudian exit effect itu berguna untuk menghilangkan suatu objek pada slide presentasi. Jadi dia udah ada terus muncul dia hilang. Dan yang ketiga, emphasis effect, itu berguna untuk menekankan suatu objek sehingga lebih menonjol dari yang lain gitu. Jadi dia menonjolkan ya. Jadi objek mana yang akan kita beri animasi, emphasis. Kemudian yang keempat, motion pad, berguna untuk memindahkan objek dari suatu titik ke titik lain. Tips untuk menambahkan animasi ke presentasi PowerPoint. Nah, ini ada tipsnya. Yang pertama, batasi pada 1 sampai 2 animasi. Jadi nggak usah banyak-banyak animasinya ya. Kemudian gunakan animasi untuk menarik perhatian pada poin-poin yang akan kalian tonjolkan itu yang mana. Kemudian gunakan efek animasi sederhana seperti fade atau di slow ya. Jadi efeknya itu kalau kita mau membuat presentasi itu yang sederhana aja supaya audiennya itu tidak pusing juga kalau terlalu banyak ya.
cara menambahkan animasi pada objek di PowerPoint. Yang pertama, klik pada bagian slide yang ingin diberi animasi. Jadi kalau tulisannya itu nggak diklik dulu, gambarnya nggak diklik dulu, dia nggak bisa. Nah, setelah itu kita pilih klik tab animation pada tombol ribbon PowerPoint. Setelah itu kalian pilih salah satu animasi yang kalian inginkan. Selanjutnya menambahkan transisi pada slide PowerPoint. Transisi itu apa? Transisi itu ditunjukkan sebagai efek saat kita berpindah dari satu layar ke layar yang lain. Nah, caranya bagaimana? Slide-nya kita klik dulu, kita pilih dulu slide-nya. Setelah itu kita pilih transisinya yang mana. Di sini banyak sekali pilihan transisi yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga, pilih transisi yang kalian inginkan. Itu juga jangan terlalu banyak ya, jadi jangan terlalu banyak perbedaan dari slide satu ke slide berikutnya. Kalau sudah berhasil dia diberi slide, maka di samping tampilan slide ini ada tanda bintangnya ya. Dia ada ikon kecil gambar bintang-bintang itu, sehingga kita lebih mudah mengidentifikasi slide mana yang telah diberi transisi atau belum. Nah, itu saja ya materi untuk hari ini. Nah, dari sini memperhatikan penjelasan dari Ibu. Kita akan melakukan kegiatan berikutnya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa kita itu kok menggunakan Microsoft PowerPoint? Bagaimana sih caranya supaya Microsoft PowerPoint untuk membuat sebuah presentasi kita itu menjadi lebih menarik, sehingga orang-orang ketika kita menampilkan slide itu, orang-orang itu tercengang melihatnya dan tertarik, tidak membosankan. Nah, bagaimana itu caranya? Silahkan kalian pikirkan terlebih dahulu. LKPD-nya dibuka. Ibu akan mengelompokkan kalian jadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, silahkan kalian berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi dari hasil slide yang tadi Ibu tampilkan. Kemudian kalian pecahkan masalah yang Ibu berikan tadi. Itu apa sih solusinya? Apa? Ya. Jadi silahkan kalian berdiskusi. Setelah itu hasil diskusinya kalian tuangkan ke dalam LKPD kalian. Paham? Silahkan kalian kerjakan. Baik ya, waktunya habis. Jadi sudah 10 menit. Sekarang Ibu ingin kalian memaparkan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Opan ya? Opan ya, kelompok 1. Apa hasil diskusinya? Animasi dalam presentasi diantaranya: 1. Menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras. 2. Memperindah tampilan presentasi. Oke ya. Nah itu jadi kata kelompok
kelompok 1 dia memperindah tampilan yang selaras dan apa tadi? Selaras dan Membuat presentasi itu menjadi lebih menarik ya. Nah itu ya, jadi kenapa menarik? Karena ada gambarnya, ada suaranya, kemudian teksnya itu juga bergerak. Kelompok 2 mau menanggapi? Gimana? Kelompok 2 hasil diskusinya tadi? Dalam memberikan animasi pada slide PowerPoint, yaitu 1. Efek animasi jangan sampai berlebihan. 2. Efek animasi disesuaikan dengan isi presentasi. Ya, jadi memberi efek kata kelompok 1 itu harus disesuaikan dan tidak boleh berlebihan. Ya, karena apa? Kalau berlebihan itu tidak baik, karena sesuatu yang berlebihan pun itu tidak baik. Jadi harus disesuaikan dengan slide, isinya itu apa yang mau kita beri animasi. Oke. Nah, sekarang hasil diskusi kalian tuangkan ke dalam LKPD kalian. Silakan. membuat slide presentasi di mana kalian harus bisa membuat slide-nya ya. Nah, itu kalian tambahkan gambar, kalian tambahkan animasi, dan kalian beri transisi. Silahkan kalian kerjakan tugas prakteknya. Buka program di Microsoft PowerPoint-nya. Dari hasil diskusi tadi, katanya harus sesuai kan animasinya, tidak boleh berlebihan. Nah, sekarang kalian kerjakan. Di lembar LKPD itu sudah ada ya.
sudah ada semua ya perintahnya, silakan dibaca. Contohnya sudah ibu buat, silahkan kalian kerjakan. Temanya Indonesia. Sudah ya. Nah, coba sekarang dilihat teman-temannya bagaimana hasil teman-temannya. Coba dilihat hasil teman-temannya, dilihat. Gimana ini hasilnya? Ya. Animasinya coba dijalankan. Oke, udah bagus ya. Ini ya, oke, sudah bagus, animasinya sudah, desainnya juga sudah, backgroundnya, transisinya juga sudah. Coba dijalankan. Apa? Dijalankannya pakai tombol apa kemarin? Itu transisi. Oke ya. Ini sudah bagus. Oke, sudah bagus semua ya. Top. Ini sudah bagus ya. Nah, coba ada nggak kesulitannya? Ada. Bagaimana? Setelah kalian membuat presentasi seperti itu, kalian tambahkan transisi, animasi, bagaimana hasilnya? Kelompok 1, gimana hasilnya? Lebih menarik. Lebih menarik. Kelompok 2 gimana hasilnya? Lebih menarik, lebih bagus. Gimana hasilnya kelompok 2? Ya, saya tahu. Lebih bagus. Lebih indah. Oke ya. Nah, jadi setelah kalian mengambil kesimpulan yang telah kalian tuangkan di LKPD dan kalian telah membuat
slide dengan menambahkan animasi, transisi ya. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar pengetahuan yang ada di LKPD kalian. Silakan kalian kerjakan lembar pengetahuannya. Waktunya sudah mau berakhir. Sudah ya. Coba nomor satu jawabannya apa? Zakira? Efek slide. Dibaca soalnya. Animasi pergantian slide pada saat ditampilkan disebut. Animasi pergantian antar slide apa? Efek slide. Iya. Pergantian antar slide. Efek transisi. Iya, efek transisi. Betul ya. Yang kedua, coba Ovan. Untuk menambahkan animasi pada tulisan, kita dapat menggunakan perintah animasi. Untuk menambahkan animasi pada tulisan, yang mana tadi jawabannya? Animation, betul ya. Benar. Yang ketiga, ini Ahmad Ardiansa. Kombinasi tombol keyboard untuk melihat hasil animasi adalah J, F3. Betul nak? Salah Bu. Apa jawabannya? F5. F5. Nomor 4. Nomor 4 siapa? Bun? Nomor 4. Pengambilan keseluruhan slide di layar kerja dalam bentuk ukuran kecil adalah fungsi slideshow. Ya, betul ya. Slideshow. Nomor 5. Fiona. Untuk menambahkan transisi pada slide menggunakan
kalian kerjakan semua tugas hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita sudah belajar membuat animasi dan transisi ya, untuk memperindah sebuah presentasi kita agar menjadi lebih menarik. Nah, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Jadi kita harus selalu bersemangat dalam belajar agar tercapai semua cita-cita kita, dan hormati orang tua, selalu rendah hati dan jangan sombong. Nah, untuk materi minggu depan kita akan belajar menggunakan hyperlink ya. Jadi kita nanti mengelingkan slide kita ke slide yang lain atau dengan objek lain atau dengan teks lain. Nah, itu materi minggu depan. Silakan kalian cari referensinya, boleh di Google ya, atau baca buku di perpustakaan. Nah, baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Semua siap, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh pulang. Tutup dulu komputernya ya. Silakan di close saja. Setelah itu kalian boleh meninggalkan ruangan ini.